Halo teman-teman, kenalin aku Muhammad Syarif dengan NIM K1A1 22053. Aku dari Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Teman-teman, di FYP kalian pernah lewat video mukbang ini tidak? Atau mungkin yang ini? Kelihatannya enak banget kan? Teman-teman tahu nggak sama hewan yang dikonsumsi sama kakak yang di video? Nah, itu adalah salah satu keberagaman dari pangan hayati laut loh. Mau tahu lebih dalam sama hewan yang dikonsumsi di video? Yuk simak video berikut ini. Hewan ini bernama Parlithodes kamkaticus atau bisa juga disebut dengan kepiting raja merah atau kepiting raja Alaska. Parlithodes kamkaticus ini merupakan salah satu arthropoda terbesar di dunia. Beratnya itu lebih dari 10 kg dengan panjang karapas bisa mencapai 22 cm. Memiliki morfologi seperti kepiting dengan kerangka luar yang terkalsifikasi kuat dengan duri-duri. Di bagian depan mempunyai susunan antena dan bagian mulut. Parlithodes kamkaticus ini merupakan salah satu spesies kepiting yang besar yang tampak berwarna merah tua dan atau merah anggur yang dapat tumbuh sangat besar dengan karapas yang bisa mencapai 11 inci. Parlithodes kamkaticus ini memiliki ekor atau perut yang khas yang berbentuk seperti kipas dan terletak di bagian bawah belakang cangkangnya. Mereka juga memiliki 5 pasang kaki dan juga salah satu ciri khas dari hewan ini adalah jumlah durinya dengan karapas itu menjadi 4 bagian wilayah. 2 wilayah lateral masing-masing 9 duri dengan bagian depan 9 duri serta bagian belakang dengan 6 duri. Parlithodes kamkaticus diklasifikasikan dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostraca, dengan ordo Decapoda, famili Lithoididae, genus Parlithodes, dengan spesies Parlithodes kamkaticus. Parlithodes kamkaticus memiliki 2 migrasi, yaitu migrasi kawin molting dan juga migrasi makan. Pada musim panas, kepiting dewasa dan remaja tersebar di sebagian besar daratan dangkal kurang dari 100 meter. Kepiting dewasa menahan musim dingin di kedalaman 150 sampai dengan 300 meter. Pada setiap musim, mereka memiliki kondisi makan yang paling menguntungkan, tempat berlindung untuk ganti kulit, dan kondisi hidrologi yang sesuai untuk kehidupan. Tingkat kontaminasi cangkang memungkinkan untuk menentukan apakah kepiting telah berganti kulit pada tahun ini atau tahun lalu. Setelah bertelur atau berganti kulit, kepiting menghabiskan sisa musim panas dan seluruh musim gugur untuk mencari makan. Biasanya, kepiting berpindah secara zigzag antar tempat mencari makan dengan kecepatan rata-rata 1,4 sampai 2,3 km per hari. Ketika dewasa, terutama itu, kepiting biasanya makan moluska, krustasea, atau polychaetes. Rata-rata makanan harian yang dewasa dengan tinggi badan di atas 150 mm adalah 0,8% dari berat badan mereka sendiri. Sedangkan untuk perkembangbiakannya biasanya pada musim semi, kepiting dewasa berkonsentrasi di perairan dangkal untuk menetaskan larva, berganti kulit, lalu berpasangan dan bertelur baru di pleopoda. Larva yang menetas dari telur, protozoa dan zoea ini biasanya hidup di zona pelagis selama lebih dari 2 bulan. Selama waktu ini, larva berhasil berganti kulit 4 kali dan berubah menjadi Glaucota yang sudah mengembangkan semua kaki, cakar, cangkang cephalothorax yang ditutupi duri. Glaucota berpindah ke badan terbawah. Setelah sebulan Glaucota berganti kulit dan berubah menjadi remaja Parlithodes kamkaticus. 3 tahun kemudian remaja tersebut meninggalkan semak alga dan berpindah ke dasar laut berpasir. Kepiting yang ditemukan di pulau manapun berukuran 24 dan 69 mm. Kepiting mulai berkumpul dalam kelompoknya dan melakukan migrasi panjang. Perkembangan larva yang lengkap membutuhkan rata-rata 460 hari. Suhu optimum untuk perkembangan zoea adalah 3 derajat Celcius. Perkembangan tahap akhir terjadi pada sekitar 8 derajat Celcius. Teman-teman, bisa dilihat kan peta persebaran di belakang ini?
Nah, Paraitodes camcaticus berasal dari perairan dingin di Samudra Pasifik Utara dan laut sekitarnya, mulai dari Laut Bering di selatan hingga Teluk Alaska, di lepas semenanjung Kamchatka, dan di Laut Okhotsk dan Laut Jepang. Ikan ini diperkenalkan secara artifisial oleh Uni Soviet ke Fort Murmansk, Laut Barents pada tahun 1960-an untuk menghasilkan tangkapan baru dan berharga di Eropa. Paraitodes camcaticus telah terlihat pada suhu air yang berkisar antara minus 1,8 hingga 12,8 derajat Celcius dengan suhu rata-rata 3,2 hingga 5,5 derajat Celcius. Teman-teman, berikut ini saya tampilkan adalah proses penangkapan Paraitodes camcaticus. Nah, alat yang kita lihat ini adalah pot atau perangkap kepiting. Nah, yang pertama yaitu menurunkan dan memasang perangkap dengan hati-hati ke dalam air dan ditempatkan di lokasi tertentu yang diperkirakan terdapat Paraitodes camcaticus di sekitar situ. Nah, setelah masa perendaman beberapa hari, kapal penangkap ikan itu kembali ke lokasi perangkap untuk mengambil perangkap tersebut. Setelah itu, perangkap dimuat ke kapal. Hasil tangkapan diklasifikasi dan diukur. Para kru memisahkan Paraitodes camcaticus dari spesies lain yang mungkin terperangkap juga. Nah, Paraitodes camcaticus itu hidup yang diproses kapal penangkap ikan atau dipindahkan ke fasilitas pemprosesan di darat. Setelah melihat proses penangkapannya, di sini mungkin teman-teman ada yang mau coba budidaya. Nah, sayangnya Paraitodes camcaticus ini umumnya hanya berkembang biak dan hidup subur di daerah-daerah tertentu saja. Secara khusus, mereka berkembang di lingkungan yang dingin, yang berkisar antara minus 1,8 hingga 12,8 derajat Celcius dengan suhu rata-rata 3,2 hingga 5,5 derajat Celcius. Sedangkan kisaran perairan Indonesia itu berada di suhu 26-31 derajat Celcius. Karena hanya ada sedikit daerah tempat mereka tumbuh, tidak ada cara untuk memperluas budidaya kepiting raja atau Paraitodes camcaticus ini terkhusus di Indonesia. Teman-teman tahu tidak, Paraitodes camcaticus ini memiliki nilai jual yang tinggi loh. Selain karena sulit untuk dibudidaya dan proses penangkapan yang susah, juga karena Paraitodes camcaticus ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat menambah kesehatan. Kepiting Paraitodes camcaticus ini tidak hanya rasanya enak, tetapi juga memberikan banyak manfaat. Kaya akan protein dan dapat memperbaiki otot kembali, dan dengan asam lemak omega 3 mengurangi peradangan dan memperkuat kesehatan jantung. Tidak seperti daging lainnya seperti daging sapi, Paraitodes camcaticus ini adalah protein yang lebih ramping, hanya mengandung sekitar 100 kalori dan 19 gram protein per 100 gram dagingnya. Daging putih dari kaki kepiting Alaska ini rendah lemak loh, dan juga rendah kalori, yang merupakan dua kualitas utama dalam sumber makanan yang membantu menjaga kesehatan fisik yang baik. Dan lemak yang ada dalam potongan kepiting Paraitodes camcaticus ini adalah lemak tak jenuh yang menyehatkan jantung. Nilai gizi dapat ditemukan di sebagian besar makanan laut Alaska, dari halibut hingga salmon dan juga bahkan kerang. Seperti yang saya bilang tadi, Paraitodes camcaticus memiliki berbagai macam manfaat untuk kesehatan. Itu pasti karena kandungan gizinya yang beragam. Nah, berikut saya tampilkan tabel kandungan gizi. Yang pertama itu kalori 84 kilokalori, protein 18,9 gram, lemak 0,6 gram, karbohidrat 0 gram, serat 0 gram, kalsium 46 mg, zat besi 0,59 mg, magnesium 49 mg, fosfor 219 mg, kalium 204 mg, natrium 836 mg, fosfor 219 mg, zinc 5,9 mg. Untuk mangan 0,035 mg, selenium 36,4 mikrogram, vitamin C pada Paraitodes camcaticus 7 mg. Untuk vitamin
niacinnya itu 1,1 mg, asam pantotenik 0,35 mg, vitamin B6 0,15 mg, untuk folat 44 mikrogram, vitamin B12 9 mikrogram, vitamin A 24 international unit, asam lemaknya 0,09 gram, kolesterol 42 mg, asam aspartat 1,59 mg, asam glutamat 3,12 mg, dan kandungan omega 3 pada partikel 389 mg. Wah, banyak banget kan kandungan gizinya. Kandungan gizi ini bermanfaat bagi manusia, terutama bagi kesehatan. Contohnya itu protein. Protein itu zat gizi yang penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, seperti otot, kulit, rambut, dan kuku. Protein juga berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, membentuk hormon dan enzim, serta mengangkut oksigen dan nutrisi lainnya ke seluruh tubuh. Ada omega 3, yaitu asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sendiri sehingga harus didapatkan dari makanan. Omega 3 memiliki banyak manfaat bagi kesehatan seperti menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, dan Alzheimer, mengurangi peradangan dan nyeri sendi, meningkatkan fungsi otak dan mood, serta menjaga kesehatan mata, kulit. Ada vitamin B12, yaitu vitamin larut air yang berperan dalam pembentukan sel darah merah, sintesis DNA, metabolisme energi, dan fungsi saraf. Kekurangan B12 ini menyebabkan anemia plastik, gangguan saraf, penurunan daya ingat, dan depresi. Selanjutnya ada selenium, itu adalah mineral yang berfungsi sebagai antioksidan, yaitu zat untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini berperan dalam menjaga kesehatan tiroid, sistem kekebalan tubuh, reproduksi. Kekurangan selenium dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker, infertilitas, dan gangguan tiroid. Selanjutnya zat besi adalah mineral yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Zat besi juga berperan dalam metabolisme energi, sintesis DNA, dan fungsi imun. Selanjutnya ada vitamin C, yaitu vitamin yang larut air yang berfungsi sebagai antioksidan, yaitu zat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C juga berperan dalam pembentukan kolagen, yaitu protein yang membentuk struktur kulit, tulang, gigi, dan pembuluh darah. Vitamin C juga berperan dalam meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan nabati, menjaga kesehatan gusi dan gigi, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Terakhir ada fosfor, adalah mineral yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, sintesis protein, dan keseimbangan asam basa. Fosfor berperan dalam fungsi sel, jaringan, dan juga organ tubuh. Ada banyak lagi kandungan zat gizi yang terdapat pada Paralitodes camphaticus. Demikianlah tadi beberapa penjelasan tentang Paralitodes camphaticus. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Saya juga memohon feedback dari teman-teman agar saya dapat lebih berkembang ke depannya. Demikian dari saya. Terima kasih.